Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rama. Aku dari Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2019. Di sini aku dengan Kak Juan akan mengajar mata pelajaran matematika dasar dengan teman-teman paket C Rumah Belajar BEM UI 2020. Semoga materinya bisa membantu. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas matematika dasar. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini bersama dengan Kak Juan, kalau untuk saya akan mengajarkan mengenai hitungan dasar. Jadi ini hanya untuk me-refresh ingatan teman-teman kembali, semisal udah lama nggak bertemu matematika ya. Kita ngulang kembali tentang operasi hitung, pencacahan sederhana, meliputi operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan juga akar. Dan yang kedua adalah unsur matematika. Nah, nanti, kita juga mencoba mengenal kembali apa aja sih unsur-unsur matematika dan bagaimana penggunaannya di dalam soal. Baik, yang pertama adalah materi hitungan dasar. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan itu cara yang digunakan untuk menghitung total 2 bilangan atau lebih. Nah, semisal nih kita punya satu kelereng merah, nah kemudian kita dikasih lagi satu kelereng biru. Nah, akhirnya berarti kita punya 2 kelereng. Nah, seperti itu untuk operasi penjumlahan. Nah, untuk, tips penjumlahan yang pertama, itu adalah bilangan yang dijumlah dengan bilangan negatif, itu sama saja bisa kita ubah langsung menjadi operasi pengurangan. Contoh, di sini ada 3 jika ditambah minus 2. Nah, ini minus 2-nya dalam kurung, kita bisa ubah langsung jadi operasi pengurangan, 3 minus 2 sama dengan 1, gitu contohnya. Lanjutnya, kalau misalnya penjumlahan antara bilang negatif dapat diubah dalam operasi kurung. Ini misal dalam kurung minus bilangan ditambah operasi penjumlahan, bilangan bernilai negatif di dalam kurung, itu sama dengan nanti bilangannya yang positif bisa dimasukkan dulu ke dalam kurung, kemudian di luar diberikan tanda negatif. Contoh, ini minus 3 dalam kurung ditambah minus 7 dalam kurung. Ini dalam kurung itu fungsinya hanya untuk membedakan apakah itu bilangannya bersifat positif atau negatif. Nah, maka ini bilangan positifnya bisa kita masukin ke dalam kurung, nah negatifnya di luar. Nah, jadi ini nanti 7 tambah 3 kan 10 dalam kurung dikali minus. Nah, ini makanya hasilnya jadi minus 10. Oke, selanjutnya adalah operasi pengurangan. Operasi pengurangan itu ini digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Misal kita punya 4 apel nih, terus kita makan satu, nah sisanya 3. Nah, itu untuk contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tips yang pertama, pengurangan dengan bilangan negatif sama dengan menambahkan bilangan dengan lawan bilangan negatif. Ini mudah saja, kita ingat aja kalau dulu kita mungkin pernah diajarin negatif ketemu negatif akan jadi positif. Makanya operasi pengurangan yang dilakukan dengan bilangan negatif, jadinya negatif ketemu negatif menjadi positif, jadi operasi penjumlahan. Contoh, 3 minus dalam kurung minus 4 sama dengan 3 plus 4, itu hasilnya adalah 7. Jadi dia langsung aja diubah menjadi operasi penjumlahan. Oke, selanjutnya adalah perkalian. Perkalian itu salah satu operasi aritmatika. Ini fungsinya sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Misal di sini A dikali B. Nah, ini berarti artinya adalah B dijumlah sebanyak A berapa kali gitu. Misalnya 2 dikali 3. Nah, ini B-nya diganti 3, 3 ditambah 3. Nah, dia sebanyak 2 kali karena A-nya tadi sama dengan 2, gitu. Untuk tips perkalian yang pertama, itu bilangan positif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Ini udah jelas ya. Untuk yang kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif, sebaliknya menghasilkan bilangan negatif. Ini contoh positif dikali negatif, hasilnya negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, ini pokoknya gampangnya kalau misalnya suatu bilangan positif, kalau misalnya dikali sama bilangan negatif, dia
akan ikut ke yang negatif gitu. Contoh kalau misalnya orang baik ketemu orang jahat, nah pasti dia ikut tercemar kan, dia jadi negatif, gitu. Contoh ini 2 dikali minus 4. Nah, ini walaupun dia positif, hasil perkaliannya dia akan ikut yang negatif, jadi minus 8. Ini juga minus 3 dikali 4. Nih 4-nya nanti akan ikut ke negatif hasilnya, jadi minus 12. Nah, untuk tips perkalian kedua, negatif dikali negatif menghasilkan positif. Nah, tadi seperti, operasi pengurangan tadi juga pernah kita singgung bahwa, operasi yang negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Ini sama juga sama perkalian, negatif dikali negatif sama dengan positif. Nih, contohnya minus 2 dikali minus 3 dia langsung jadi positif. Nah, tapi kalau misalnya bilangannya itu ada yang positif, nanti hasilnya masih tetap negatif, karena yang positif ini akan ngikut ke yang negatif hasilnya. Oke, selanjutnya adalah operasi pembagian. Ini digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Ini contoh dalam operasi perkalian C kali B sama dengan A. Nah, ini bisa diubah menjadi B-nya pindah ruas nih ke sini. Jadinya gini, aku gambar sekalian ya. Misalnya ini kan C kali B sama dengan A. Nah, dia bisa pindah ruas nih B-nya ke sini. Nanti jadi C sama dengan A per B. Nah, makanya kenapa bisa diubah jadi begini. Nah, bisa diubah menjadi gini, ini kan C sama dengan A dibagi B, ini titik 2 tuh sama, artinya sama ini per. Contoh, nih 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini karena 4 kali 2 sama dengan 8, ini kan bisa pindah ruas lagi. Pokoknya kalau pindah ruas, dia jadi mengali, atau sebaliknya kalau dia kali pindah ruas, dia jadi operasi pembagian. Oke, selanjutnya adalah bilangan positif dibagi bilangan positif, masukkan bilangan positif. Jelas ya, karena nggak ada tanda negatif, jadi nggak ada yang, berubah. Ini tips pembagian yang kedua, bilangan positif dibagi bilangan negatif, atau sebaliknya menghasilkan bilangan negatif. Nah, kayak yang tadi nih, kalau perkalian kan tadi juga kalau ada negatif, dia hasilnya akan ikut negatif. Sama halnya dengan operasi pembagian. Contoh ini 6 dibagi minus 3 sama dengan minus 2. Nih, hasilnya dia ikut negatif kan? Karena ada bilangan negatif di operasi pembagiannya. Oke, selanjutnya adalah negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ini ya sama sih kayak tadi yang perkalian negatif ketemu negatif hasilnya akan positif. Ya, misalnya minus 18 dibagi minus 3, ini hasilnya 6. Oke, ini mungkin tambahan aja sih untuk tips pembagian yang keempat, itu setiap bilangan yang dibagi nol menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Nih misalnya, contoh ini kita bayangin aja. Nggak usah pakai minus deh kalau gitu, kita hilangin aja ya minusnya. Nih, misalnya nih kita punya 18 apel. Nah, ini kita bagi buat 0 orang, nggak ada orang. Nah, kita bingung tuh. Jadi berapa ya hasilnya? Nah, makanya itu tidak terdefinisi kan, karena 0 dikali berapa biar jadi 18? Kan nggak ada, dia nggak bisa. Makanya dia tidak terdefinisi di sini, atau bisa juga, ditulis sebagai tak hingga. Oke, untuk ini selanjutnya adalah tanda kurung. Jadi tanda kurung itu operasi matematika yang menggunakan tanda kurung, itu harus dikerjakan lebih dahulu atau diprioritaskan. Nah, ada 3 nih jenis tanda kurung di sini. Yang pertama adalah tanda kurung biasa yang disebut bracket, ini untuk operasi secara umum. Contohnya, nah ini 7 tambah 8 dikurung. Nah, ini nanti walaupun biasanya itu perkalian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan, tapi karena dikurung, ya dia otomatis harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tanda kurung siku atau square bracket, yaitu biasanya untuk operasi vektor, matriks, dan interval. Terus kalau tanda kurung kurawal nih biasanya digunakan untuk himpunan. Oke, selanjutnya kita ke perpangkatan. Jadi perpangkatan ini operasi hitung perkalian berulang dengan bilangan yang dipangkatkan sebanyak pangkatnya. Contoh ini A pangkat N. Nah, jadi ini A dikali berapa kali nih? Sebanyak N kali. Gitu. Contoh 2 pangkat 4. Nah, ini makanya 2-nya dikali sebanyak 4 kali. 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 kali. Jadi 16.
Oke, mungkin sedikit sifat eksponensial nanti, ini bakal kita gunakan dalam soal biasanya. Nih kayak bilangan apapun kalau dipangkatkan nol dia hasilnya satu. Nih kalau misalnya perkalian antara bilangan berpangkat, bilangannya sama, tapi pangkatnya beda, ini tinggal ditambah aja nanti. Sebaliknya kalau pembagian, dia tinggal dikurang. Ini kalau misalnya bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, nah itu nanti pangkatnya tinggal dikali. Ini kalau misalnya, ini AB dalam kurung pangkat N, ini bisa diuraikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Next ini juga hampir sama, ini karena ada bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, kemudian keduanya dipangkatkan. Nah, dia tinggal, sorry, dia tinggal, dikali aja nih pangkat yang awal sama pangkat yang di luar ini, MP dikali nih B pangkat NP. Tuh, ini juga hampir sama, ini cuma pembagian, jadi tinggal diuraikan dalam bentuk pecahan. Kemudian, eee, untuk yang ini hampir sama ini sebenarnya, cuma ini ada typo, harusnya ini B ya. Nah, ini jadi, mmm, nih, ini A dibagi B dalam kurung di pangkat N. Jadi ini N-nya jadi masuk ke bilangan satu persatunya, jadi kayak diuraikan gitu, A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini juga bilangan berapapun yang pangkatnya itu negatif, dia sama dengan bilangan dipangkatkan itu. Ini ini kebalikannya, kalau bilangannya itu adalah pangkat yang positif, nah dia bisa diubah bentuknya menjadi 1/A pangkat min N, tuh. Ini biasa ini sering dipakai nih kalau, pangkat itu dia bentuknya pecahan, pembilangnya itu akan menjadi pangkat di bilangan tersebut, tapi kalau pembilangnya itu bisa menjadi akar, diubah dalam bentuk akar. Dan yang lain-lain hampir sama ya, ini cuma penguraiannya aja. Oke, selanjutnya adalah operasi akar. Nih, operasi akar tuh, inverse dari perpangkatan atau kebalikannya. Contoh misalnya akar pangkat 2 ini akar 144 sama dengan 12, karena 12 pangkat 2 itu 144 kebalikannya. Ini juga akar pangkat 3 dari 1000 itu 10, akar 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Ini untuk sifat-sifat dari akar. Ini misalnya, dia punya akar yang sama, akar X, tapi bilangan di depannya itu beda, maka ya dia tinggal ditambahkan aja dalam kurung, terus dikali dengan akarnya. Kemudian ini juga, pengurangan, maka ya tandanya tinggal berubah yang di dalam kurung jadi negatif. Ini kalau misalnya akar A dikali akar B, dia bisa langsung dimasukin akar semua jadi akar AB. Ini juga, tapi ingat ya kalau misalnya penjumlahan dia nggak bisa dimasukin langsung ke dalam satu akar gini, ini hanya berlaku untuk pengurangan, maaf, perkalian. Selanjutnya ini adalah nih akar akar A kali A, kalau misalnya bilangan akar itu sama dikali, maka dia hasilnya langsung A gitu. Nah ini untuk penghitungannya dari sini. Tapi langsung diingat aja akar A dikali akar A, itu hasilnya A pasti. Nah, ini juga hampir sama, ini tapi pembagian ya hampir sama kayak yang C, makanya dia yang dalam akar bentuknya pecahan. Nah, ini juga langsung aja dimasukin ke dalam akar, ini AB-nya makanya masuk ke dalam satu akar, CD-nya masuk ke dalam satu akar. Oke, nah ini untuk urutan operasi hitung, itu diingat-ingat ya, kalau yang dikerjakan pertama itu tanda kurung dulu. Nah, kalau udah yang di dalam tanda kurung, itu walaupun dia penjumlahan atau pengurangan, itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, habis itu baru operasi yang perpangkatan dan akar bilangan. Setelah itu baru ke perkalian pembagian, dan yang terakhir banget itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Next. Oke, kita latihan soal ya. Ini untuk nge-refresh ingatan kembali aja. Ini sengaja emang aku ambilin dari soal UN Matematika SMP, karena untuk yang SMA udah advance ya, soalnya udah lebih tinggi tingkat kesulitannya daripada yang ini. Tapi ini untuk refresh ingatan kembali aja. Ini, soalnya adalah hasil dari -20 ditambah 7 kali 5 minus 18 dibagi -3. Ingat tadi untuk urutan operasi hitung, pertama dari yang tanda kurung dulu kan, tapi di sini tanda kurungnya itu bukan untuk
menggolongkan operasi. Dia hanya untuk membedakan antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Contohnya -20, jadi kurung, ya biar dia nggak kelihatan sebagai bilangan positif. Nah, kita ke level yang kedua berarti yang operasi pangkat dan operasi akar. Nah, di sini nggak ada pangkat dan akar kan, makanya kita skip. Oke, selanjutnya itu adalah operasi perkalian dan pembagian yang level ketiga. Nah, jadi kita kerjakan dulu ini yang eee, perkalian dan pembagian. Berarti ini 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, ini yang minus ini 18 dibagi minus 3. Nah, positif dibagi negatif, jadi minus 6 dalam kurung, ini minusnya tetap ya, karena itu operasinya. Ini minus 20 juga kita turunkan. Oke, ini minus 20 utang 20 kita bayar 35 berarti kelebihan 15. Nah, ini minus ketemu minus, dia jadi positif. Nah, hasilnya adalah 21. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nah ini kita masuk ke soal cerita ya. Nih, dalam kompetisi matematika, tiap jawaban yang benar diberi nilai 4, salah diberi minus 2, dan tidak dijawab minus 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31, salah 6. Nah, skor yang diperoleh Rini adalah berapa itu? Oke, ini kita ketahui dari soal, kalau benar itu diberi nilai 4, jadi jumlah benar dikali 4 kan. Oke, kemudian kalau salah itu bernilai minus 2, jadi jumlah soal dia yang salah itu kita kali nilainya sama minus 2. Dan jika tidak dijawab minus 1, tidak dijawab itu bernilai minus 1. Oke, jadi ini udah diketahui di soalnya Rini benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, eee, kita langsung masukin aja angkanya, ini di benarnya deh. Nah, ini dia benarnya 31 ya, 31, kemudian salahnya 6. Nah, ini karena jumlah soalnya 40, jadi sisanya ada 3 kan, biar dia jumlahnya 40. Oke, kita langsung aja mulain 31 kali 4 berarti dia 124, 6 dikali minus 2, positif ketemu negatif dia jadi negatif, jadi minus 12. Kemudian ini 3 dikali minus 1, dia jadi minus 3. Oke, tinggal kita jumlah untuk mengetahui skor yang diperoleh hari ini. Gini ya, oke, ini berarti 124 ditambah minus 12 ditambah minus 3. Ini dia jadi langsung diubah operasi pengurangan bisa ya. 124 dikurangi 12 jadi 112, 112 dikurangi 3 jadi 109. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya adalah unsur matematika. Ini kita di sini belajar untuk mengenal unsur-unsur matematika dan penggunaannya. Oke, kita mereview sedikit ya soal bilangan pecahan yang ada di unsur matematika ini. Jadi pecahan itu istilah matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Untuk jenis bilangan pecahan itu pertama adalah pecahan biasa. Itu pecahan yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Contoh 1/2, 3/4, 5/7, 6/8. Nah, ini kan bulat semua ya, nggak ada yang akar, seperti itu. Selanjutnya adalah pecahan murni. Pecahan murni itu dia dikatakan murni jika pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Ini misal 1/7. Nah, 1 kan lebih kecil dari 7. Contoh lagi 3/18. 3 itu lebih kecil dari 18. Yang atas pokoknya harus lebih kecil dari yang bawah. Oke, yang selanjutnya adalah pecahan campuran. Ini kombinasi dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Jadi pecahan campuran itu dibentuk dari pecahan yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Contoh untuk 2,5 ini, 2,5 itu berasal dari 5/2 kan. Nah, 5-nya itu lebih besar, pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya.
Oke, selanjutnya adalah pecahan murni. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi ini misalnya 3 dibagi 10, ini karena ada satu angka, ini nolnya 1, maka, dia ada satu angka di belakang koma. Ini dia ada 2 digit, nah ini nolnya juga ada 2, maka dia jadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini dia ada 4 angka kan, 4 angka tapi nolnya ada 3. Jadi dia masih ada satu angka yang di depan koma. Jadi 4,7. Sebenarnya bisa ditulis juga 4,700, tapi nol yang ada di akhir dari, bilangan koma itu bisa nggak dituliskan karena tidak berarti apa-apa kan. Nah, ini persen atau per 100, ini pecahan ya penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Toh 6% itu 6 per 100, 15%, 15 per 100, 74% itu 74 dibagi 100. Nah, ini bentuk pecahan ini sering dipakai sih kalau misalnya teman-teman ingat kalau misalnya ada diskon 20%. Nah, itu maksudnya 20 per 100. Oke, selanjutnya adalah logaritma. Jadi logaritma itu kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Itu digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, bentuk umum dari logaritma itu adalah ini nih, A log X sama dengan N. Itu A itu adalah bilangan pokok atau basis. Itu A itu nggak boleh sama dengan 1 dan dia harus lebih besar daripada 0. Jadi dia nggak boleh negatif. Dan nggak boleh juga 0. Nah, kalau X-nya itu bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau biasa disebut numerus. Syaratnya itu X itu lebih dari 1. Kemudian N ini adalah nilai logaritmanya atau besar pangkat. Nah, untuk mempermudah, ini A log X sama dengan N ini sebenarnya bisa kita permudah. Jadi, ini asalnya dari kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Nah, ini A pangkat N sama dengan X. Nah, ini untuk sifat-sifat dari logaritma sendiri, nih ada A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, kemudian A log N, nih dan seterusnya. Nanti kita pakai rumus ini, mungkin bisa teman-teman screenshot dulu, nanti untuk, mengerjakan soal berikutnya. Oke, kita nyoba soal logaritma dulu ya. Nah, ini adalah soalnya adalah akar 2 log 4 ditambah 5 log 8 dikali 2 log 25 per 8 log 14 minus 8 log 7. Oke, kita bisa otak-atik dulu dari kita ubah, yang bisa kita keluarin pangkatnya yang mana nih. Nih, oke akar 2 itu ingat ya, akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah log 4. 4-nya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 ditambah 5 log 8. 8 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 dikali 2 log 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Kita bagi saja. Nah, ini kalau misalnya pengurangan logaritma kalau misalnya bilangan basisnya itu sama, 8. Nah, ini kan 8 ya. Jadi kita bisa langsung aja ubah jadi begini. Log 14 dibagi 7. Kayak gitu. Jadi ini misalnya pangkat untuk bilangan basis itu dia akan berada sebagai penyebut di depan dari logaritma itu. Kalau misalnya dia adalah pangkat dari numerusnya, dia akan menjadi pembilang dari pecahan yang ada di depan logaritmanya. Jadi seperti ini. Ini 2 dari adalah numerusnya 2 per setengah. Setengah itu dari pangkat basisnya, jadi 2 log 2. Nah, ini ditambah, ini 3-nya bisa kita keluarkan ya jadi pembilang. 3. Ini pangkat 2-nya juga bisa, kali 2, 5 log 2 dikali 2 log 5. Sorry, mepet. Oke, ini jadi 8 log 2. Kerjakan ini aja ya. 2 dibagi setengah itu berarti 4 dikali 2 log 2 itu 1 ya. Kalau misalnya dia basis dan numerusnya itu sama, dia jadi 1 ditambah
6 dikali, ini bisa kita coret ya, ini kan 2 kita coret begini, 5 log 5 itu kan sama dengan 1, jadi 6 dikali 1 dibagi 8 log 2, bisa kita ubah jadi 2/3 log 2. Oke, ini berarti berapa? 10 dibagi 1/3 dari 2 log 2. Nah, ingat ini 2 log 2-nya kan jadi 1, jadi tinggal 10 dibagi 1/3. Nah, kalau pembagian dengan bilangan pecahan, nah kita balik nih, jadi sama dengan 10 kali 3/1. Nah, hasilnya itu adalah 30. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu teman-teman. Oke, cukup itu mungkin yang bisa aku ajarin. Terima kasih. Semangat terus.